Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi baligh bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan sama-sama mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita berniat beriktikaf pada ini masjid dengan niat dalam hati, sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Sekaligus kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita masing-masing. Tujuan kita semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat serta salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan berkenaan dengan isi kitab Al-Usfuriyah, berkenaan dengan Al-Arba'in An-Nawawi, Arba'in Al-Hadis, di mana di dalamnya mengandung beberapa riwayat-riwayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan kita, pegangan kita dalam kita meniti hidup dan kehidupan di alam fana ini. Sebab tanpa ada panduan, tanpa ada arahan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita laksana buih di lautan yang mudah terombang-ambing dengan gelombang fitnah, gelombang ujian dan berbagai macam huru-hara dunia ini, sehingga dengan kita tetap istiqamah berjalan di jalan agama ini, berada di jalan yang lurus ini, sehingga ketika kita berada di jalan yang lurus berdasarkan panduan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan senantiasa hidup kita di alam yang fana ini senantiasa mendapatkan bimbingan, terarah hidup kita sampai nanti kita mendapatkan kenikmatan daripada nikmat yang sebenar-benarnya, yaitu kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah hadis yang ke-17. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa, di mana dengan kandungan hadis ini adalah yang agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengkabarkan kepada kita semua alangkah luasnya rahmat Allah, alangkah luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, terutama kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini merupakan kabar gembira bagi kita semua dengan kita selama ini melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marada al-'abdul mu'min amara Allah ta'ala al-malaikah
aniktubu al-abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati warra'i warrahai atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada salah seorang daripada sahabat Nabi nambangaran Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini nama sidin sebujurnya adalah Sudai bin Ajlan. Jadi Abu Umamah itu gelar saja, masyhur saja orang menyebut ngaran sidin Abu Umamah. Abu Umamah ini adalah salah seorang sahabat yang bahasa kitanya tuh daripada golongan kabilah atau suku orang-orang nang di bawah kedudukannya. Jadi bahasa kitanya sederhananya adalah sahabat Nabi yang tidak memiliki jabatan, yang tidak memiliki, jangan bahasa kita tuh orang biasa lah, keturunan daripada orang biasa, tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai pengaruh di masyarakat. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang berbaiat dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sebuah pohon nang bangaran Baitur Ridwan. Saat ketika dengan Abu Umamah itu memeluk agama Islam, diriwayatkan beliau diutuslah ke Madinah pada saat itu. Diutuslah beliau ke Madinah untuk menyampaikan dakwah risalah ini. Saat ketika sampai di Madinah, alangkah tidak biasa sambutan daripada orang Madinah. Kenapa? Orang biasa, orang bukan berpangkat, bahkan tidak terkenal daripada kabilah. Sehingga dengan masyarakat pada saat itu mencemooh beliau, menghina beliau, macam-macam lah. Jadi jaga bahasa kita tuh wayahinina, kalau kita tuh bapander kebaikan, siapa garang kita? Itu pandangan masyarakat tuh kadang-kadang lawan kita tuh. Kadang-kadang yang berbicara mohon maaf bahasanya tukang sapu jalanan. Terkadang nang tukang nasihat ini orang yang rendahan, itu terkadang disepelekan oleh masyarakat. Itu biasa, mulai bahari kayak itu dah. Jaka bahasa kita itu siapa garang ikam? Jaka bahasa kita ini seorangnya apa ada ratik wara. Nangaran ratik wara itu napa? Kada dipakai orang. Beda dengan seseorang yang punya kasta dan kedudukan. Ustadz aja nggak beda. Ketika dia biasa saja, itu tidak dipandang orang. Tapi ketika dia anak tuan guru aja, abahnya tuan guru aja, walaupun inya kada alim, pandir sini tuh diasisi orang banyak. Itu biasa pak dalam hidup masyarakat, memang kayak itu sudah lazimnya. Jadi pian jangan bersedih hati ketika kita memberikan suatu nasihat kepada seseorang yang nasihat itu benar dan menurut agama. Orang lain menolak akan nasihat kita, jangan berkecil hati. Itu biasa mulai bahari kayak itu dah. Sampai saat ketika dengan Abu Umamah di Madinah musim panas, kehausan sidin. Saat ketika dengan Abu Umamah kehausan, maka dengan sidin terpaksa mengetuk pintu rumah. Jaka bahasa kita minta banyu untuk minum. Apa yang terjadi? Ditolak oleh masyarakat. Abu Umamah, ika mun handak banyu, oke, kubari banyu minum. Tapi dengan catatan ika baburi ke agama nenek moyang. Artinya baburi ke agama asal, jangan memeluk agama Islam. Luar biasa nih ujiannya. Dihinakan, dicemoohkan, ditolak di masyarakat dan sebagainya. Tapi ala kulli hal dengan Abu Umamah berpegang teguh dengan keimanannya, berpegang teguh dengan keyakinannya. Saat ketika penduduk Madinah membawa secangkir gelas aqua, jaka bahasa kita tuh menyodorkan, nah Abu Umamah munikam hendak nang ini, banyu nang ini, pindah agama, pindah keyakinan. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Abu Umamah berpegang teguh dengan iman beliau, Allah bukakan kasab di hati beliau. Apa yang terjadi? Penglihatan sidin, banyu nang itu darah dan nanah. Turang bahari kasabnya luar biasa. Artinya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah itu bahari Pak Ai, memang kesukaannya adalah minuman yang bercampur darah. Sebab apa? Sebab makanan yang bercampur darah itu terasa nikmat dan lezat. Jadi makanan apapun apabila kada dibarasihi darahnya terasa nyaman. Nah, terasa nyaman. Kenapa? Ya begitulah. Begitulah, bahkan orang non-muslim katanya mereka memakan khinzir itu, babi itu lebih larang harga babinya kalau dia tidak mengalirkan darah. Maksudnya apa? Kada matinya tuh kada keluar darah, dicucuknya nih di katiak aja mati. Itu lebih mahal dagingnya dibandingkan dengan digorok atau ditumbak. Kenapa? Jaka bahasa kita, bilanya darahnya keluaran, hantak daging tuh. Nah, hantak daging tuh. Kenapa? Kada nyaman lagi. Itulah dengan Al-Umamah Al-Bahili, dengan beliau diberikan oleh Allah keistimewaan. Dengan beliau melihat akan air itu bercampur darah, maka beliau kada meminumnya. Kenapa? Karena orang muslim haram meminum minuman yang ada darahnya. Walaupun sedikit darah itu tetap hukumnya haram. Nah, saat ketika beliau dengan kukuh keimanannya akhirnya kada diterima. Akhirnya beliau istirahat di suatu tempat yang bahasa kita tuh kepanasan, berabah dengan beliau meletakkan ridha selendang sidin menutupi wajah sidin. Dan pada saat itu beliau tertidur, taburing bahasa kita. Dalam mimpi beliau ada seorang laki-laki itu membawa banyu lawan sidin. Membawa lawan banyu lawan sidin, kemudian diminum air itu. Imbah diminum banyu itu takajud sidin. Hilang haus itu. Sampai akhir hayat sidin kada pernah mengalami kehausan walaupun panasnya luar biasa. Maka itu kita bulan Ramadan tuh lah, siapa tahu haus, lapar, muring tengah hari, mimpi makan apa? Ngangan karu, iwaknya iwak wadi, banyunya satruk, mimpi, baya bangun mariga, biasalah pian kayak itulah. Nah, suahlah kayak itulah. Bila ada nak kayak itu bagian anugerah daripada Allah. Bahagia kalau nak itu jarang bang lah. Pian hayal kayak apa, kada mau. Tergantung kemurnian dan kebersihan hati seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita beliau kembali ke Madinah. Saat ketika kembali ke Madinah, ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah sahabat masing-masing. Karena Abu Umamah nang tatuha sedikit, beliau disuruh berdahulu. Maka diceritakanlah dakwah beliau, keadaan beliau pada saat itu. Apa Nabi kita jawab? Hai Abu Umamah, kepinandulah lelakian yang memberi baju untuk kada pinandu ya Rasulullah. Kenapa? Karena pada saat itu ulun haus benar. Ulun kada main kehi siapa yang memberi baju. Ya penting ulun melihat baju lagi itu, ya dah ulun ambil. Ketahuilah Abu Umamah, yang mengasih baju itu adalah aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang airnya ku ambilkan daripada surga. Lantas Abu Umamah kada pernah haus lagi. Itulah sebabnya ketika di padang mahsyar nanti kita kepanasan, di padang mahsyar kita kehausan, satu-satunya yang bisa menghilangkan dahaga itu adalah telaga Kausar. Nah, kita rindukan bersama. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana agar telaga Kausar itu kita minum? Syukur kalau dengan Nabi kita nang membawa akan banyaknya. Ataupun kita mengambil sorangan, alhamdulillah kita mendapatkan bagian daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ya, hidup di dunia kenalilah baginda, kenalilah Rasulullah. Sidin nang mambari, kita harus pinandu nang mambari. Bagaimana cara pinandu? Maka kita hidupkanlah sunnah-sunnah beliau di kehidupan kita sehari-hari. Sunnah baginda itu banyak, silahkan amalkan sunnah-sunnah yang kita mampu kerjakan. Dari perkara yang ringan saja, dari keluar masjid, masuk masjid, dan apapun aktivitas kita, di situ ada anjuran Nabi kita niatkan. Aku keluar rumah memakai sandal batis kanan,
kemudian batis kiri semata-mata ingatlah Rasulullah. Ini suruhan Nabi, Pak. Nah, ngarannya nang itu kita musyahadah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian 10 mit manakib sidin nampang apa mariwayat hadis ini. Nah, biografinya. Kita mulai daripada baginda, riwayat daripada beliau tentang annahu radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita berkata, idza maradal abdu al mukmin, jika seorang mukmin itu sakit garing. Nah, siapapun garing, kemudian amarallahu ta'ala al malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat an aktubul abda, akan menulis akan seorang hamba nang mukmin nang garing nang itu tadi ahsana makana ya'malu bisihati, menulis amaliyah yang pernah ia kerjakan di waktu ia sehat. Nah, jadi amalan itu ketika kita rutin mengerjakan di waktu kita kada garing, pas garing, kada kawa ma'amalakan, maka dicatat sama dengan orang yang pernah atau orang yang sedang melakukannya. Jadi artinya apa? Ba'amal itu jangan mahadang garing. Nya bilang mahadang garing macam-macam. Akunya bila sehat, aku mesti terus panjang. Aku bila sehat, basadakah terus jangan jaka. Musia tadahulu baimbai lawan arwah jaka muliknya. Kada sampai sehat kita meninggal. Jadi istiqamahkanlah. Sayyidina Ali berkata, amalun qalilun. Nabi kita mengatakan amal yang sedikit nih istiqamah khairun min amal kasir, lebih baik daripada amal-amal yang banyak tapi kada istiqamah. Kebanyakan diisi ijazah. Amalan yang ini diambil, amalan yang ini diambil, kebanyakan semua penting kada diamalkan. Ada yang dibaca. Jadi amalan itu sedikit tapi istiqamah. Ya, yang biasa, oke, aku kada kawa berzikir 1000 kayak orang, aku kada kawa tahajud kayak orang, aku kada kawa membaca Al-Quran setiap waktu kayak orang. Amalkan amalan yang pian biasa rutin dan pian jazamkan istiqamah sampai akhir hayat. Aku sabuting aja amalan punya, sembahyang 5 waktu berjamaah, itu aja amalan punya. Oleh karena itu aku aun bajikir 1000 kada mampu lagi, tahajud tengah malam aku kada kawa lagi, membaca Al-Quran mata aku kada hawas lagi. Maka amalkan amalan nang sekira-kira amalan itu istiqomah dengan kita. Jadi ini kabar gembira bagi kita. Jangan bersedih hati saat ketika kita istiqomah melaksanakan amalan. Pada saat ketika kita garing, lalu kita hendak pulang nangka itu, biasanya setiap malam Ahad, malam Senin atau setiap seminggu itu ada amalan kita barangnya duduk di majelis taklim kah? Itu aja amalan kita misalkan nih. Lalu pas saat ketika kita garing, kada kawa tulang lagi, maka ketahuilah amal itu tercatat yang duduk di majelis ilmu. Luar biasa kalau pian di rumah aja kayak kau lagi beramalan, tapi waktu sehat pian rutin malam Ahad misalkan, maka insya Allah amalan nang malam Ahad nang pian biasa di sini itu tetap dicatat oleh malaikat sebagai satu amalan kita melaksanakan kebaikan. Alangkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas. Kada perlu kita berkecil hati, kada perlu kita merasa risih, kada perlu merasa tertinggal saat ketika kita sudah mengamalkan amalan yang istiqomah. Ternyata kita dianugerahi Allah ujian berupa sakit, kita hendaknya bersyukur karena masih diberikan oleh Allah pahala walaupun kita kada pernah melakukannya. Antaktubul abdu ahsana ma kana ya'malu bisihati warraha. Fi khabar dalam riwayat yang lain, idza maradal abdul mu'min, apabila seorang hamba yang beriman, yang beramal saleh itu, baik dia laki-laki wal ummatal mukminah
atau perempuan sama nih, laki-laki bini-bini nih nang beramal soleh, orang baik, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikah qablal maridi. Kita tuh nah sebelum garing, tapi pacangan garing, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus 4 orang malaikat. Misal 2 hari lagi garing nih, maka 2 hari garing nang itu 4 malaikat akan diutus lawan kita. 4 orang malaikat akan diutus kepada kita. Yang pertama, fayamuru ta'ala ahaduhum ayyakhudha quwwatahu fayakhudhahu bi amrillahi ta'ala fayadha'ibu. Yang pertama, saat ketika kita nina ada tanda-tanda garing, sebelum kita garing, malaikat itu datang menghadap Allah, memerintahkan malaikat datangi orang itu. Imbah datangi orang itu apa? Ambil kekuatannya. Ya, mulai loyo tuh, mulai lemah tuh. Kadang-kadang kalau orang langsung garing mendadak, kadang-kadang kalau mulai yang pertama do pina asa kada nyaman jar Allah. Pina mengoler, pina lapah, pina asa kayak apakah? Diberikan oleh Allah rasa lemah, diambil oleh malaikat kekuatannya, maka orang itu akan merasa lemah. Itu malaikat yang pertama. Wa ya'muru tsani, kemudian malaikat yang kedua, Allah perintahkan untuk apa? Ayyakhudhal ladzata ta'ami min fammihi. Allah tarik, malaikat cabut daripada yang namanya lezatnya makanan. Nah, mulai dah hantak makan, mulai kada beliur makan, mulai itu tuh kita anak garing udah lemah pertama. Yang kedua, lezatnya akan suatu makanan itu dicabut, diambil, mulai sudah kada beliur makan. Wa ya'muru salis, kemudian nang malaikat yang ketiga diperintahkan oleh Allah, ma'apa ayyakhudha nura wajhi fayakunu satrul wajhi. Allah suruh malaikat itu untuk mencabut daripada nurul wajhi, keceriaan wajahnya. Maka ketika ceria wajah itu dicabut, yang muncul apa? Sofra, kakuning-kuningan. Bahasa kita tuh mulai muha pina pucat dah. Apa bahasa Banjarnya? Pina mengalas. Orang garing kita kalau nah dicabut sudah, pina mauyuh awak, makan kada beliur lagi. Imbatun apa pula pina pucat muha. Itu sudah malaikat mengambil tuh. Kemudian yang keempat, garing sudah orang nih, awak lama sudah muha pucat, kada beliur makan dah, lintok sudah orangnya. Nang keempat Allah utus malaikat. Mapa? Allah amtus yang keempat, ayyakhudha jami'a dzunubahu fayakunu qahiran. Allah ambil daripada orang tersebut, atau malaikat ambil daripada orang tersebut akan dosa-dosanya. Diambil dosa-dosanya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami hakikat garing, itu sebujurnya membarasihi diri kita, membarisihi akan dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa nang halus-halus kita. Itulah sebabnya ketika kita garing itu banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersalawat. Itu amalan orang garing. Ada satu amalan nang bagus benar, kalapan perlu amalannya itu nang istimewa. Orang garing itu amalannya istighfar, minta ampun banyak dosa kepada Allah. Tapi di antara istighfar itu ada nang kepala ahwinya istighfar. Itu nang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Ini jangan kada dibaca nih bila kita hari-hari berdoa tuh. Nabi kita meriwayatkan dalam sebuah riwayat, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar pada malam harinya dan inya mati pada malam hari itu, surga bagi inya. Dan barang siapa membaca pada pagi harinya kemudian meninggal pada siang hari itu, maka orang itu tercatat min ahlil jannah, daripada ahli surga. Jangan pernah dibaca baik.
biasakan amalan yang ini. Itu ngarannya unik nih. Jadi kalau kita baik istighfar itu kadang-kadang kita mengakui akan dosa kita, ya Allah lah. Tapi kita lupa kita nih orang satu sisi kita nih ahli maksiat, tapi satu sisi kita pernah menikmati nikmat yang Allah berikan. Itulah rahasia daripada yang namanya Sayyidul Istighfar. Hafal kopian berataan hafalnya. Allahumma anta rabbi, kita bacakan. Kenapa garang jadi istimewa Sayyidul Istighfar tuh? Lihat kalimatnya, Allahumma anta rabbi, ya Allah pian Tuhan ulun. Artinya apa? Ini pemurnian daripada tauhid kita, pengakuan kita bahwa sejelek-jelek apapun diri kita, tetap kita mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kita hamba. Pengakuan daripada ini luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain pian jua. Khalaqtani, ulun ini pian ciptaakan. Wa ana abduka, karena ulun ini pian ciptakan, berarti ulun ini hamba. Ulun ini hamba. Wa ana ala ahdika, dan ulun ini termasuk orang yang selalu berjanji taat lawan pian. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, tapi dalam waktu yang sama ulun kadang menafikan wa wa'dika dengan balasan dosa ulun, dengan balasan ajapian ulun kadang menafikan nang itu. Mastata'tu, ulun taat ini sesuai kemampuan ulun. Ulun menyandang ajapian sesuai kemampuan ulun. Jadi mirip-mirip nang kaya Ilahistulil Firdaus. Apa itu Ilahil Firdaus? Ya Allah, jangan Ilahistulil Firdausi ahla. Ya Allah, ulun kada layak ke surga. Tapi dalam waktu yang sama ulun kada sanggup masuk neraka. Ini malah biu ulun nih. Malah biu nih. Satu sisi ulun kada sanggup, kada layak, kada pantas masuk surga. Bila kada masuk surga kemana lagi? Dua aja kalau lah, neraka. Tapi jadi kada sanggup di neraka ulun. Nah, ini malah biu. Ini ngarannya munajat. Jadi Sayyidul Istighfar itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia munajat. Ketika dia munajat kepada Allah, itu yang disebut dengan penghambaan seorang hamba kepada Allah, atau disebut dengan al-iftikar. Iftikar itu apa ngarannya? Berpegang tubuh kadang lain selain daripada Allah. Jadi saat ketika kita membaca Rohanika mastata'tu, dari satu sisi ya Allah ulun suah berjanji sudah ulun ini akan taat lawan pian, tapi ulun ini ya kayak apa nah tagawi jo maksiat, dan ulun bagawi amal berdasarkan kemampuan ulun, dan ulun menerima siksa pian berdasarkan kemampuan ulun juga. Artinya apa? Amun nang karas banget kada sanggup, itu bahasanya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Karena ulun kada sanggup ya Allah menyandang azab pian itu, maka ulun berlindung daripada kejahatan itu yang mengakibatkan balasan siksa daripada pian nang ulun kada sanggup. Nah, itu bahasanya. Itu bahasanya. Ini bahasa politik, bahasa diplomatik kita dengan Allah. Kita turun berpandir lawan orang-orang yang hebat, harus berpandir secara diplomatik, memantik ya bahasa kitanya tuh. Kada langsung nang tujuan tuh kada. Kalau istighfar tuh langsung baik. Ya Allah ampuni ulun, mai cakahnya. Ikam kemarin kada ingatkah makan nikmat aku, atau bahasanya. Abu ulaka bi nikmatika alayya, ya Allah ulun mengakui banyak nikmat pian atas diri ulun, walaupun kayak ini keadaan ulun, tapi ulun mengakui aja nikmat pian tuh. Nah, kemudian wa abu laka bi dzambi, dan ulun mengakui atas segala kesalahan ulun. Faghfirli, ampuni ulun. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada seorang pun yang sanggup memberikan pengampunan melainkan Engkau ya Allah. Ini luar biasa. Jadi kalau kita garing atau kita sedang sehat, jangan tinggalkan doa ini. Di awal doa kita sorangan nih untuk membaca doa Sayyidul Istighfar.
Nah, jadi ulun jasahkan pian barataan membaca doa Sayyidul Istighfar terutama pagi dan kamarian. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani. Kita baca sama-sama leh. Ikuti ulun pala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi wa ana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi pada hakikatnya kita berdiplomatik lawan Tuhan. Ya Allah, satu sisi ulun bermaksiat, ya memang ulun kada kawa menghindari itu. Dan ulun berbuat taat lawan pian, ada juga bang ulun taat sebatas kemampuan ulun. Dan ulun masih berterima kasih lawan pian ya Allah karena banyak nikmat pian diberi lawan ulun. Nang garing ini ya Allah, asam urat ulunnya. Nang sabuting itu masih kuat aja, kau aja bangun. Nah umpamanya nih, nah kayak itu masih mensyukuri atas segala nikmat yang pian berikan. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengampuni dosa ulun melainkan Engkau juga ya Allah. Kalau bacaan itu muncul dari hati kita, pengakuan itu dari hati kita, itulah makna Nabi kita sabdakan, barang siapa mengucap Sayyidul Istighfar di pagi hari dia meninggal, atau di malam hari sore hari dia meninggal pada malam harinya, dakhalal jannah, maka surga layak bagi orang tersebut. Jadi kada asal baca, Kita lanjutkan apa pulang kisahnya nih. Kemudian payakulu, maka saat ketika ringkas cerita, bisa para kali 3 menit. Ringkas cerita. Saat ketika orang tersebut Allah berikan rahmatnya berupa kesembuhan. Saat ketika diberikan kesembuhan, maka 4 orang malaikat itu diutus kembali. Apa? Mengembalikan nang lemah jadi kuat. Dibulikakan ulang nang lemah tadi jadi kuat dah. Nang kedua, nang kada baliur makan tadi itu gancang bawa makan. Kemudian nang muhanya rasa nang pucat tadi sigar, cerah pulang, cuma sabuting kada dibulikakan dosanya. Lalu saat ketika yang demikian, mungkin bahasa kita protes juga malaikat tuh, ya Rob, bertiga nang ini, nang kami ini berempat pian utus ambil nang sabuting nang ini, nang 3 pian suruh membulikakan. Kenapa dosa kada dibulikakan? Tuh bahasa kita kalau lah. Nang 3 nih kenapa? Oh, tersyukur malaikat. Bahasa kitanya sujud kepada Allah. Ya Allah, kenapa nang ini kada dibulikakan? Berarti malaikat tuh tahu kita nih orang yang memberi muar bulikakan. Tapi Allah mengatakan kada ujar Allah, saat ketika aku melihatnya lemah, saat ketika aku melihat dia tidak berdaya, maka disitulah muncul Rahman dan Rahimku, sifat Allah yang luar biasa. Allah memberikan kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, dosa kada dibuluki kepada orang tersebut. Tahiran, maknanya tahir, bersih. Jadi kada menutup kemungkinan seseorang nang garing nang itu kalau inya syukur dan sabar, kada menutup kemungkinan baik pangkatnya bisa jadi wali. Jadi kalau kita garing itu adalah ya manusiawi panggarannya tak aduh tuh, tapi bulikakan ulang aduh tuh, alhamdulillah. Nggih, ulun rida ya Allah. Kan wajar kita tuh nanggaran garing tuh, lupa dengan Allah tuh wajar baik. Inilah pentingnya ilmu nih. Bulikakan ulang. Kita keaduhan tuh, bulikakan. Aduh ya Allah, nak ini kayak apa? Ulun nak ini ya Allah, sakitnya nak ini ulang nih. Nggih ya Allah, ulun ridho. Nah itu luar biasa pian.
Ya Allah, ulun ridha ya Allah. Memang sifat manusiawi kita itu kada terima sesuatu nang kada nyaman. Itu manusiawi dah. Ya Allah, kenapa ulun kayak garing? Sudah kada si duitan, duit habis, duit kaling. Timbul penyakit, nah kayak apa kan? Ya Allah, nah sugi-sugi itu aja ya Allah datangkan penyakit. Kenapa kau ulun? Tapi ujungnya pian, ya Allah ulun ridha ya Allah. Ketika kita berucap itu kada menutup tahiran. Apa makna tahiran? Dibersihkan daripada kesalahan. Apa makna orang bersih? Bersih suci tanpa ada dosa lagi. Kalau kada ada dosa lagi apa? Maka naiklah makamnya kepada makam wali. Kenapa? Karena pada saat ketika inya garing, ketika inya lemah, dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang, jika bahasa kita tuh dia mengharap kepada Allah. Ini yang disebut dengan makam roja. Hidup ini ada dua, ada makam raja, ada makam haul. Raja itu artinya pasrah sudah. Jadi bila sudah kita tuh garing napa, jangan makam raja nang diharap, jangan makam haul, makam raja dah. Napa? Aku yakin dosa aku diampuni oleh Allah. Aku yakin kehidupan aku di akhirat, amun aku mati saat ini Allah ampuni dosaku. Jangan pian banu kayak apa aku mati nih kada salah tobat lalu kayak apa aku nah, jangan. Jadi harus kita saat ketika kita sedang sakit dan sebagainya, makam yang kita amalkan adalah makam raja. La tayasu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah hadis ini seakan-akan memberikan kabar gembira kepada kita semua. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang terus kita istiqamahkan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan yang semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, selama itu istiqamah dan nanti pada satu masa kita tidak mampu melakukannya, yakinlah Allah tetap membalas dengan balasan yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan akan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu ini, dengan riwayat hadis ini, kita dapat mengamalkan daripada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala niyatil salih wal kabul ala mana wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma jam'ana maghfura wa tafarruqana wa tafarruq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.